yang bisa memasukkan uang dari luar ke dalam Lumajang. Gimana maksudnya? Industri yang ada di sini itu dikembangkan untuk dijual ke luar Lumajang. Misalkan ya, kita dari pisang aja bisa membuat ekonomi orang-orang Reyoso, Kelakah itu besar lah ekonominya mereka itu. Gayanya aja mereka seperti itu kan. Tapi ekonominya besar-besar tuh, karena mereka jualan pisang yang istilahnya HPP-nya kecil gitu ya, ke Surabaya yang HPP-nya jadi besar gitu. Seperti itu. Jadi bukan yang memang awalnya bergerak di Lumajang saja silakan, tapi didorong untuk menjual keluar Lumajang. Dengan begitu akan lebih cepat pertumbuhan uang di Lumajang, sehingga akan bikin lebih cepat makmurnya orang Lumajang. Oke. Dan itu sangat-sangat bisa dilakukan, apalagi ada intervensi lebih dari pemerintah ya dokter ya? Sangat-sangat bisa dilakukan, terutama dari pemerintah itu Mas Eko. Kalau misalkan dari swasta sendiri, perkembangannya ya powernya sendiri gitu. Kalau dengan pemerintah kan akan lebih cepat ininya. Sosmed itu luar biasa ya dokter ya? Sekarang eranya digital, Jadi kadang teman-teman tuh bingung gitu. Dokter Indra ini ngurusi segini banyak perusahaan, kok nggak sibuk gitu kan? Ya, karena kami digital semua sekarang. Jadi semua pakai aplikasi dan sebagainya gitu ya. Terus mulai juga walaupun kita bukan ahlinya ya di bidang sosmed ya, tapi di kesehatan pun juga sosmed dijalankan. Apalagi di kosmetik ya, di kosmetik kita di Lumajang tidak terkenal, tapi kalau di luar Lumajang kita terkenal. Karena memang yang ditembak kan orang di luar Lumajang itu yang untuk maklun kosmetik ini. Gitu. Sosmed, oke. Kadang citra yang berlebihan pun itu kan juga nggak baik dokter ya. Kadang kan ada pemerintah yang secara kinerja nggak baik-baik saja, tetapi karena citranya bagus akhirnya disulap, diberikan make up yang berlebihan terhadap pemerintah itu, sehingga seakan-akan kinerjanya bagus di mata masyarakat begitu. Nah, bagaimana ya dokter ya sinergitas atau bagaimana ya relevansi antara pemerintah dan sosmed ini sehingga cantik secara bersamaan dan tidak dilebih-lebihkan gitu dokter. Artinya meskipun ada sosmed, tetapi kan pemerintah ini juga harus nyata benar-benar kerjanya itu ya benar ya dokter ya, sehingga make up-nya tidak terlalu tebel-tebel banget ketika ada influencer yang membantu dan sebagainya begitu. Pendapat dokter bagaimana? Saya sangat yakin Mas Eko ya, dari perjalanan bisnis itu yang utama itu produk. Kalau produknya memang bagus, kita tidak terlalu promo-promo amat, laku banget gitu. Tambah lama tambah laku banget. Kalau memang produknya memang jelek, mau dikemas bagaimanapun, mau di promo bagaimanapun, mau di branding bagaimanapun, nanti akan ketahuan juga buruknya. Dan begitu tahu buruknya pasti jadi hancur. Jadi istilahnya ya memang pemerintahnya sendiri yang harus memang mengemas ini ya, memang bagus produknya gitu ya, dan disampaikan secara objektif gitu lah, bahwa ini memang kan perlu disampaikan bahwa kita bekerja seperti ini, terus ada pariwisata di Lumajang dan sebagainya gitu, disampaikan secara objektif. Karena kalau kita nyampaikannya berlebihan, overpromise di secara produk ya, kalau orang kecewa karena dia harapannya seperti itu, ternyata underpromise gitu ya, itu yang jadi kekecewaan. Nah ini menarik dokter. Sebenarnya Indah Yuda, Bupati dan Wakil Bupati ini mirip-mirip dengan produk itu ya dokter ya? Iya, ini produknya. Ya, produknya Indah Yuda begitu ya, betul. Bagaimana produk ini bisa secara kualitas memang baik, tetapi bagaimana nantinya di sosial media citra beliau berdua ini juga bagus, tentu dengan kinerja-kinerja yang bagus ya. Betul. Begitu. Dokter yakin ya dengan Indah Yuda, sekali lagi saya tanya begitu dokter? Saya yakin. Saya optimis sekali dengan dengan kombinasi beliau berdua ini. Karena memang nomor satu, harapan saya memang Mas Yuda berpikir bebas gitu, seperti anak muda, gayanya anak muda, sedangkan tidak menabrak aturan, ditata dengan baik oleh Bunda Indah gitu. Karena saya sudah berpengalaman, sudah tahu nih siapa yang capable, siapa yang tidak capable dan sebagainya ke dalamnya ya. Itu yang harapan kami ke depan, dan saya yakin kombinasinya ini pas sekali. Kalau menurut dokter, Indah Yuda ini akan sangat-sangat berhasil ya menurut dokter apabila Bunda Indah dan Mas Yuda ini melakukan apa dokter di mata dokter?
kasih kita 3 saja dokter. 3 saja, 3 hal yang di mata dokter, wah ini Indah Yuda keren ini kalau bisa melakukan 3 hal ini. Seperti apa dokter? Nomor 1 menurut saya pasti ini ya, harus apa namanya, harus sebentar juga. Nomor 1, konsep dulu apa program prioritasnya yang paling penting yang segera berdampak ke masyarakat, dan itu dikawal sendiri oleh beliau berdua ini, dan pasti ini akan melibatkan banyak orang dan juga dengan cara mungkin dengan cara yang berbeda dengan yang lalu-lalu, karena kan kalau caranya sama hasilnya jadi beda kan tidak mungkin. Kalau kita berharap hasilnya beda dengan cara yang sama itu kan tidak mungkin terjadi gitu. Pasti caranya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kolaborasi lebih banyak lagi dengan pihak swasta. Karena kalau misalkan single garden, hanya pemerintah saja yang ngejos terus itu, sedangkan swastanya tidak pernah ditanyakan butuhnya apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibantu. Karena banyak loh teman-teman swasta ini pingin bantu banyak, tapi tidak tahu salurannya gitu kan, dan tidak tahu harus ngapain gitu. Menurut saya itu saja Mas Iko. Jadi program prioritas yang segera berdampak langsung untuk masyarakat gitu ya, tentang keuangan dan untuk sosial, dan dikawal sendiri. Yang kedua, libatkan lebih banyak lagi dialog-dialog gitu ya, formal, informal, beliau-beliau ini untuk mendapatkan ide-ide terobosan yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Tentu semakin banyak turun tangan yang dilakukan semakin baik ya dokter. Benar. Oke, kembali ke bisnis dokter. Dokter merasa sudah cukup dengan ini semua, atau ada keinginan nggak ini yang belum terwujud nih gitu dari bisnisnya dokter? Kalau dari sisi ekonomi saya sudah cukup lama lah Mas Iko ya. Jadi yang kami kerjakan sekarang bukan ke arah sana lagi, tapi bagaimana tujuannya itu bagaimana tujuannya itu menarik banyak lebih orang-orang yang seperti saya bilang tadi, orang anak pinter yang ke sini lebih banyak lagi, tenaga kerja sini lebih banyak lagi gitu ya. Terus kita bisa menaikkan apa yang produknya Lumajang itu, yang dari raw material yang cuma alami saja, itu bisa kita jual dengan nilai yang lebih karena kita olah dengan keilmuan kita masing-masing. Itu yang kita pingin ke depannya. Jadi ke depannya itu arahnya pasti ke arah biotek gitu Mas Iko. Kami lebih ke arah sana. Ada kesehatan, kita punya banyak insan kesehatan, dan kita punya pabrik yang arahnya ke sana. Menarik ya dokter ya. Jadi memang kemarin kami melakukan banyak diskusi, termasuk dengan Pak Edi Wapel Bujipto, beliau bicara banyak pariwisata dan dokter bicara bioteknologi. Wah itu sangat menarik ya dokter. Itu sesuatu yang belum benar-benar terfikirkan oleh banyak orang ya dokter. Iya. baru kali ini saya mikir, iya biotek ya, benar juga biotek ya. Gitu. Jadi yang saya bangun ini sebenarnya arahnya ke biotek nanti Mas Iko. Jadi pertama kita bangun pabrik kosmetik, sekarang kita bangun pabrik nutrisi, pabrik pangan gitu ya. Nanti bakal butuh banyak bahan baku kosmetik, bahan baku makanan, minuman, itu semua bahan baku alam.